Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema saya ini agak sedikit nyeleneh Bapak Ibu ya. Judulnya Berjalan Bersama Siput. Ketika Tuhan mengajarkan kita tentang waktunya. Bapak Ibu tahu siput kan? Keong Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bayangkan ini sejenak ya. Tuhan memanggilmu bukan untuk berlari seperti kuda, bahkan untuk terbang seperti bukan berlari untuk terbang seperti Raja Wali, melainkan untuk berjalan bersama seekor siput. Lambat, hampir tidak bergerak, hening, tanpa kemegahan Bapak Ibu. Dan mungkin hatimu bertanya, Tuhan, mengapa harus siput? Sadari Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu memimpin dengan kecepatan, tetapi dengan sebuah tujuan. Dunia mengajarkan kita, cepat itu berhasil, cepat naik, cepat kaya, cepat dikenal. Tetapi kerajaan Allah berkata, Dia yang setia di dalam perkara kecil, setia juga di dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Siput tidak terburu-buru Bapak Ibu, namun ia tidak pernah berhenti. Ini poinnya. Berjalan bersama siput berarti belajar satu hal. Ketaatan tidak diukur dari kecepatan, tetapi dari kesetiaan Bapak Ibu. Mungkin kita ingin seperti Elia yang berlari mendahului kereta, tetapi seringkali Tuhan membentuk kita seperti seorang peziarah sunyi Bapak Ibu. Langkah demi langkah, hari demi hari. Satu hal Bapak Ibu, siput mengajarkan kita tentang kesabaran ilahi. Kesabaran bukan hanya menunggu. Kesabaran adalah tetap percaya saat tidak ada perubahan yang terlihat. Ini poinnya lagi Bapak Ibu. Siput berjalan begitu lambat hingga kita ini tergoda untuk meninggalkannya. Tetapi disitulah ujian itu datang. Apakah kita akan tetap berjalan meskipun tidak ada penempatan, percepatan? Apakah kita akan tetap taat meskipun tidak ada hasil instan? Firman Tuhan berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Berjalan dengan siput adalah sekolah kesabaran. Di dalam kesabaran adalah kita yang orang percaya pada waktu Tuhan. Ingat lagi, siput membawa rumahnya, hidup di dalam ketergantungan penuh. Siput tidak punya tempat lain selain apa yang ia bawa Bapak Ibu, yaitu rumahnya. Ia tidak berlari mencari perlindungan, ia hidup di dalam perlindungan yang melekat padanya. Bukankah ini gambaran hidup rohani Bapak Ibu? Bahwa dimanapun kita berjalan, hadirat Tuhan adalah rumah kita. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berjalan dengan siput mengajarkan jangan tergantung pada keadaan, bergantunglah kepada Tuhan. Satu lagi, siput tidak mencari sorotan. Ia tetap bergerak Bapak Ibu. Siput tidak pernah tampil di panggung. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, namun ia tetap berjalan. Oh, betapa sering kita hanya mau bergerak jika dilihat, hanya mau melayani jika dihargai. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seperti Yesus Kristus yang
diam di dalam penderitaan, yang taat sampai mati, yang berjalan ke salib tanpa sorak-sorai dunia. Berjalan dengan siput berarti hidup bukan untuk dilihat, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Siput mengajarkan kita tentang proses, bukan hasil instan. Siput tidak pernah melompat ke tujuan. Ia menempuh proses, lambat, pasti, dan konsisten. Begitu juga dengan Tuhan. Di dalam hidup kita ingin perubahan instan, ingin karakter langsung jadi, ingin doa langsung dijawab, ingin panggilan langsung nyata. Tetapi Tuhan berkata, ada waktu untuk segala sesuatu. Pengkhotbah 3 ayat 1. Berjalan dengan siput adalah berjalan dengan ritme kekekalan, di mana setiap langkah kecil memiliki arti besar, Bapak Ibu. Siput dan kerendahan hati yang dalam. Siapa yang bangga berjalan dengan siput? Tidak ada kemegahan di sana, tidak ada prestis. Dan disitulah rahasianya, Bapak Ibu. Tuhan sedang menyembunyikan kemuliaannya di balik hal-hal yang sederhana. Jika engkau bisa setia di dalam hal kecil, jika engkau bisa berjalan tanpa terlihat, jika engkau bisa taat tanpa sorotan, maka engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin saat ini hidupmu terasa seperti berjalan dengan siput, lambat, seolah tertinggal, seolah tidak ada kemajuan. Tetapi dengarlah ini bukan kegagalan, ini adalah formasi ilahi, Bapak Ibu. Tuhan tidak sedang memperlambatmu tanpa alasan. Dia sedang menyelaraskanmu dengan waktunya. Lebih baik berjalan lambat bersama Tuhan daripada berlari cepat tanpa Dia. Karena pada akhirnya yang mencapai garis akhir bukan yang tercepat, tetapi yang tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan, ketika Engkau menyuruh kami berjalan bersama siput, ajar kami untuk tidak mengeluh, tetapi memahami. Berikan kami kesabaran saat segala sesuatu terasa lambat. Berikan kami kesetiaan saat tidak ada yang melihat. Berikan kami iman untuk percaya bahwa waktu-Mu selalu sempurna. Bentuklah hati kami untuk berjalan, bukan menurut kecepatan dunia, tetapi menurut langkah Roh-Mu. Dan ketika kami ingin berlari mendahului-Mu, ingatkan kami bahwa lebih baik lambat bersama-Mu daripada cepat tanpa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.